Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di ruang renung kedua bersama Filosofa. No judge, no hate comment, we critical and sharing. Oke, untuk ruang renung kedua ini akan membahas pertanyaan, apakah anak nakal itu memang pada dasarnya sudah ada atau justru dibentuk? Nah, terkait pertanyaan ini kenapa diangkat? Karena beberapa waktu sebelumnya salah satu gubernur Indonesia itu memberikan solusi barak militer untuk anak nakal ini gitu ya, dan menimbulkan pro kontra yang luar biasa. Nah, saya ingin tahu apakah memang anak nakal itu sangat sulit sekali untuk disentuh gitu ya, atau bagaimana. Karena memang pada dasarnya apakah beliau benar atau tidak, ya kembali lagi namanya juga usaha. Dalam pendidikan yang namanya usaha, kalaupun positif itu aman-aman aja. Nah ya, oke, kita kembali lagi ke anak nakal. Ya mungkin ada statement yang mengatakan dia sudah susah aja dari sananya gitu ya, nakal. Ya mungkin ini ada benarnya juga, karena menurut Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddinnya, saya baca terjemahannya karya Bapak Muhammad Al-Bakir. Nah, di sana dikatakan pada dasarnya manusia itu tidak akan terlepas dari syahwat gitu ya, hawa nafsu atau hasrat. Hasrat itu keinginan yang sangat kuat gitu akan sesuatu. Nah, manusia juga tidak akan mudah terlepas dari ghadab, emosi, atau kemudian cinta terhadap dunia. Nah, itu manusia tidak akan mudah lepas dari itu. Tapi sudah tugas kita sebagai orang dewasa untuk mengarahkan anak-anak ini berada di jalan tengah ataupun dalam kondisi moderat. Menurut kita beliau ya. Kondisi tengah di sini gimana? Ketika manusia tidak memiliki hawa nafsu sama sekali, justru itu adalah hal yang berbahaya juga untuk kehidupan mereka berikutnya. Yang namanya makan, minum, membersihkan diri itu kan butuh keinginan dalam diri mereka. Kalau kita hilangkan sepenuhnya, justru mereka akan menjadi diam saja seperti mayat hidup mungkin ya. Amit-amit naudzubillah min zalik. Nah, oleh karena itu menurut Al-Ghazali, kita sebagai manusia yang lebih dewasa dibanding mereka, yang diharapkan sudah ada di tahap ulul albab ya, kalau di Az-Zumar ayat 9, jadi yang berakal sehat bisa membimbing mereka di garis tengah itu ya, menjadi karakteristik diri mereka itu berada di tengah-tengah, tidak kekurangan ataupun tidak berlebihan, sehingga harapannya menjadi anak dewasa nantinya yang ulul albab juga. Nah, kemudian dari kata nakal ini menurut di kamus itu memiliki pengertian berperilaku buruk gitu ya, ataupun mengganggu. Nah, kata-kata mengganggu ini nih ya, menurut kita yang berakal sehat, yang ulul albab gitu, mengganggu anak-anak seperti ini. Justru di pikiran mereka, mereka itu ditakuti oleh temannya. Tuh, mereka itu dianggap wah oleh temannya. Jadi teman-temannya merasa takut, merasa segan kalau misalkan berbuat salah nih sama anak-anak ini. Nah, makanya tidak akan pernah ketemu gitu ya titiknya, karena kita menganggap mereka mengganggu dan mereka menganggap dirinya ditakuti atau keren gitu ya. Nah, kemudian istilah lainnya dari nakal ini adalah mereka yang melanggar norma masyarakat. Nah, norma masyarakat ini berarti yang digarisbawahi adalah masyarakat. Masyarakat yang memiliki peran penting juga untuk membimbing mereka ke garis tengah tadi. Cuman memang kenyataannya adalah kalau ini membawa kata-kata masyarakat, ada orang tua di luar sana yang menganggap, oh ya sudah, apalagi kalau misalkan beliau ini sudah membayar gitu ya pendidikan secara mahal, ya sudah, itu urusan guru dan masyarakat. Kalau anak saya bermasalah, berarti yang salah ada gurunya, adalah masyarakatnya. Karena saya sendiri sudah mendidik dia dengan sangat baik di rumah gitu ya, alasannya. Atau justru ada juga orang tua yang tidak mau mendengarkan sama sekali informasi dari masyarakat. Kadang orang tua mengetahui di bagian rumah saja, tapi tidak tahu di luar rumah. Nah, harusnya orang tua mengalami
kecemasan ya. Ketika di rumah dianggap baik tapi di luar mendengar hal yang tidak baik kan, oh berarti ini anak ada masalah sebetulnya. Ya, mungkin itu kembali lagi ke pribadi masing-masing ya. Kalaupun pikirannya terbuka, ketika mendengar sudut pandang lain kan harusnya di cross check ya. Oke. Kita kembali lagi sebagai jiwa manusia dewasa yang mau membimbing mereka ya, para anak-anak nakal. Nah, menurut Al-Ghazali, manusia itu ada 4 tingkatan yang bisa menerima kebaikan. 4 tingkatan ini kita ambil dari yang paling gampang untuk menerima kebaikan sampai yang paling sulit untuk menerima kebaikan. Kebaikan di sini maksud Al-Ghazali adalah kemauan mereka untuk berubah dari yang awalnya jelek menjadi lebih baik gitu ya. Nah, yang pertama adalah tingkatan pertama adalah orang yang benar-benar bodoh atau tidak tahu apa-apa sama sekali. Ini di luar orang-orang pedalaman ya. Sebagian orang awam itu bilang suku-suku pedalaman itu mereka nggak punya aturan gitu, tidak tahu apa-apa sama sekali. Justru salah, mereka punya aturan tersendiri yang sebenarnya tidak kita mengerti karena beda tatanan masyarakatnya gitu ya. Jadi ini adalah orang yang bodoh yang tidak tahu sama sekali tentang norma ataupun aturan yang ada di daerahnya ya, maksudnya ya. Nah, ketika ada anak yang tidak tahu sama sekali itu apakah betul ada? Betul ada. Saya menghadapi ketika ada anak yang ditanya, apakah kamu sudah mencoba meminta maaf ketika kamu melakukan salah? Justru jawabannya adalah, saya tidak merasa salah. Dia kalau tidak ganggu saya duluan, saya nggak akan seperti itu. Atau, apakah kamu sudah melakukan sholat subuh hari ini gitu ya untuk yang muslim? Enggak, saya nggak sholat subuh karena saya tidur. Ketika ditanya, apakah orang tua kamu melakukan sholat subuh, mengajak sholat berjamaah? Jawaban dia tidak, orang tua saya juga tidur. Gitu. Kemudian, apakah orang tua kamu mengajarkan ketika kamu sedang berkonflik dengan teman, maka kamu harus berusaha memaafkan mereka? Oh enggak, karena orang tua saya bilang saya bisa melakukan apapun yang saya mau. Berarti kan pada dasarnya mereka ini katakanlah bodoh ya, tidak punya atau minim pengetahuan tentang cara hidup bersama dengan orang lain gitu. Ini bodohnya bukan saya ngatain ya, tapi memang karena tidak tahu apa-apa gitu ya. Dan itu di lapangan memang betul ada. Jadi jangan sampai kita sebagai manusia dewasa mungkin ketika anak-anak nggak tahu, masa kayak gitu aja nggak tahu gitu ya. Pada dasarnya memang ada di kenyataan hidup kita tuh anak-anak yang seperti ini gitu ya. Dan ternyata memang Al-Ghazali membahas juga tentang hal itu. Nah, apakah anak-anak seperti ini mudah untuk diajak menuju kebaikan dan justru mereka ada yang paling mudah untuk diajak ke kebaikan? Sangat menarik ya. Nah, kemudian kita beralih ke orang yang kedua. Nah, orang yang kedua ini, dia tahu kalau mereka melakukan kesalahan. Cuma mereka tidak terbiasa untuk melakukan kebaikan. Ya, mungkin jangankan anak kecil ya, kita aja tahu kadang-kadang kalau melakukan hal yang soleh gitu. Misalnya biasa sholat 5 waktu, tiba-tiba sholat sunnah gitu. Aduh, alim banget gitu ya. Atau ngaji lah. Padahal mengaji, sholat itu kan sudah kewajiban seorang muslim. Tapi ketika dilakukan di zaman sekarang yang ibadah itu jarang, kita tuh dianggapnya alim. Nah, anak-anak ini yang tipe kedua ini, yang merasa kalau berbuat baik nanti malah diledek. Nah itu. Padahal mereka tahu kalau ditanya, kamu tahu nggak sih sebetulnya apa yang kamu lakukan tuh salah, ngerti nggak? Iya bu, saya ngerti. Terus kenapa? Ya karena saya nggak ada teman aja buat ke masjid misalkan, atau nggak ada orang tua yang mengingatkan saya gitulah ya. Nah untuk yang kedua ini masih gampang juga untuk diajak menuju kebaikan, hanya mungkin perlu pemaksaan sedikit gitu ya untuk membawa mereka ke arah yang lebih baik. Nah yang ketiga ini justru sudah levelnya agak susah gitu ya. Jadi biasanya level ketiga ini dia merasa kejahatan yang dia lakukan itu wajib.
Kalau dia nggak jahat berarti dia bukan dia gitu. Misalkan saya terbiasa untuk mengata-ngatai orang gitu. Kalau misalkan ngomong, mohon maaf ya, contoh misalkan, gila banget gak sih anjir gitu ya. Aduh, saya sampai kadang-kadang udah bosen juga gitu ya denger anak-anak kita itu serba di belakangnya pakai anjir, pakai cok gitu. Padahal kadang mereka nggak tahu juga artinya, gitu kan. Nah, ketika yang ketiga ini adalah berbahayanya. Jadi dia udah merasa kejahatannya itu wajib dikerjakan. Kalau misalkan saya nggak ngomong kasar, berarti itu bukan saya gitu. Kalau saya nggak julid, berarti itu bukan saya gitu. Ini agak ngeri juga ya gitu. Nah, apakah anak-anak seperti ini agak sulit? Memang ini agak sulit juga. Tapi mereka masih bisa untuk diajak gitu ya. Karena mereka baru sebatas, oh saya ngelakuin ini keren, beda sama teman-teman yang lain gitu. Yang ketiga ini kenapa ya bisa sampai menganggap kejahatan itu keren dan menjadi bagian awal dari dirinya. Jadi biasanya awal-awalnya ini adalah anak-anak broken home ya. Jadi tidak mendapat perhatian atau kepedulian dari manusia dewasa sekitarnya. Nah ini mereka juga itu biasanya anak-anak yang sebenarnya sudah mau mencoba gitu untuk latihan berbuat baik, tapi manusia dewasa di sekitarnya melakukan labeling gitu ya. Jadi udah pasti kamu mah cenah modus-modus doang gitu bager teh Sundanya ke bawah ya. Baik tuh cuman modus doang, nggak bakal menjadi anak baik bener-bener gitu. Bahkan orang tuanya sendiri pun ada gitu dengan apa ya istilahnya tidak berdosanya gitu. Anak saya memang seperti itu. Jadi mau gimana lagi? Jadi menumbuhkan bahwa ya saya memang seperti ini. Jadi kalau menurut buku Robert Bala, ya ini bukunya bagus banget. Jadi tentang menjadi guru yang hebat gitu ya, terlepas profesinya betul guru atau tidak. Jadi anak-anak di tipe yang ketiga ini kadang-kadang sudah kebal dengan kecaman-kecaman manusia dewasa di sekitarnya gitu. Jadi ya udahlah, udah di label juga sama orang tua sama guru, saya tuh orangnya kayak gini, ya udah aja sekalian. Nah, untuk yang level 3 ini masih bisa sebetulnya diajak, masih bisa seperti yang level 2, cuman mungkin lebih sulit ya dari yang level 2 tadi. Nah, kemudian yang keempat nih yang dianggap sepertinya sangat nihil kemungkinannya untuk diajak menuju kebaikan, yaitu orang yang berada di lingkungan yang memang sudah buruk dan pikiran-pikirannya selalu dimotivasi oleh coba kalau misalkan orang ini berbuat jelek, saya balas lagi perbuatan yang lebih jelek lagi gitu ya. Udah gitu di lingkungannya lingkungannya kriminal. Nah, dia akan menganggap semakin banyak hal jelek ataupun kriminal yang dia buat, maka itu adalah prestasi bagi dia. Tuh, orang-orang akan memuja dia. Lingkungan sekitarnya akan menganggap dia sebagai orang yang diperhitungkan. Nah, ini menjadi hal yang berbahaya juga buat anak-anak dan biasanya ini tidak terselamatkan gitu ya. Kadang-kadang kalau menghadapi anak yang seperti ini agak sedih juga ya, karena pada dasarnya mereka tetap anak gitu. Kalau kita ajak ngobrol atau bahkan membahas tentang orang tua, sebenarnya mereka agak sedih juga. Untuk yang level 3 ini sebetulnya ini sudah hampir mendekati nanti ke arah NPD sih betulnya, saya baca-baca tuh. Jadi narsistik ya, kita kan lagi ngehits, bukan ngehits ya, lagi pembahasannya lagi rame tentang anak-anak yang punya sifat narsistik ini. Kalau orang awam yang tahu kan bilangnya narsistik ini muncul ketika penggunaan media sosial yang terlalu berlebihan gitu. Ini di beberapa jurnal itu dibahas seperti itu, tapi ternyata ada tesis dari Milatu Sa'diyah ya kalau nggak salah. Nah, di tesis beliau itu dikatakan kalau anak-anak narsistik itu bukan dikarenakan media sosial gitu. Justru media sosial hanya sebatas untuk
selfie-stick, jadi yang suka selfie gitu ya. Memang untuk beliau ini membahasnya siswa putri. Tapi memang dikatakan itu nggak ada hubungannya. Kalaupun ada itu hanya sebagai faktor penambah saja, di mana mereka apa istilahnya mengekspresikan diri mereka gitu. Nah terus yang kedua dari Maulia Syakaro dan kawan-kawan di jurnalnya juga, awal mulanya kan mereka pikir untuk narsistik ini munculnya dari media sosial gitu, dan penanganannya bagaimana di bimbingan konseling tingkat sekolah gitu. Tapi ternyata memang media sosial ini tidak langsung menyumbang begitu saja untuk anak-anak menjadi punya sikap narsistik gitu. Tapi hanya sebagai faktor pendamping gitu ya. Kan sampai ada kalimat generasi TikTok gitu kan, memang mereka tolak ukurnya dari media sosial itu gitu. Tapi adanya narsistik ini kembali lagi karena mereka disebabkan oleh keluarga, lingkungan sekitar, yang mana termasuk guru, teman-temannya juga gitu kan. Nah yang ketiga ini tuh seperti itu. Jadi kalau misalkan terus-terusan dia mendapat label kalau dia tuh anak nakal, tidak menutup kemungkinan dia akan tetap ada di situ, bahkan bisa berlanjut ke level 4. Nah mungkin ini yang maksudnya Al-Ghazali itu agak sulit untuk dirubah. Kalau dikatakan apakah sulit dirubah? Iya. Tapi apakah tidak mungkin dirubah? Enggak juga gitu ya. Kadang anak-anak yang tingkat yang tipe 3 dan tipe 4 ini agak kasihan juga gitu liatnya. Memang mereka dari luar kelihatannya kok bengal banget, susah dikasih tahu. Tapi kalau misalkan dia udah dibahas masalah keluarga, di hati kecil mereka sedih juga sebetulnya. Pengen gitu punya keluarga yang utuh, yang bisa meluk dia, bisa ngedengerin dia gitu ya. Tapi kan memang hal punya orang tua seperti itu kan rezeki-rezekian juga ya. Nah, mungkin peran pemerintah saat ini gitu bagi yang tahu, jadi selain wali kelas di sekolah juga diminta untuk memunculkan atau menugaskan adanya guru wali. Nah kabarnya guru wali ini tugasnya berbeda dengan wali kelas, di mana kalau guru wali benar-benar membina ataupun mengiringi karakter siswanya dari awal masuk sekolah sampai lulus. Mungkin ini menjadi pertimbangan juga ya untuk pemerintah agar anak-anak yang mungkin kurang didengarkan oleh keluarganya mendapatkan ruang cerita melalui gurunya. Nah, melalui guru wali ini gitu, karena memang guru wali biasanya hanya memegang sampai 20 siswa. Kalau di sekitar sini ya, nggak tahu kalau di institusi yang lain. Nah, jadi sudah punya ruang cerita dan juga punya ruang sosialisasi yang lebih kecil. Mungkin harapan pemerintah seperti itu, agar anak-anak yang berada di tipe 3 dan tipe 4 ini khususnya bisa semakin kecil ke depannya. Nah, menurut Al-Ghazali, untuk memperbaiki akhlak anak sebetulnya ada 3 cara. Yang pertama adalah cukup memberikan bimbingan. Ini cocok untuk anak-anak dengan tipe yang sudah pada dasarnya anak baik gitu ya kasarnya. Sudah dapat rezeki orang tua yang perhatian, memang sifatnya bagus, orang tuanya ekonomi stabil. Ini juga menjadi pertimbangan juga sebetulnya ya, ekonomi stabil. Nah, anak-anak yang seperti itu cukup diberi informasi oleh gurunya, dia akan langsung mengikuti arah yang lebih baik. Kemudian yang kedua adalah perlu latihan, atau kita garis bawahi paksaan gitu ya, ala bisa karena biasa. Jadi memang pada dasarnya menjadi guru atau menjadi orang dewasa yang mendidik itu tidak harus selalu lembut saja. Memang kadang-kala diperlukan ketegasan agar anak-anak terbiasa sejak dini untuk melakukan hal-hal yang baik. Nah, jadi paksaan memang paksaan ya, tapi arahnya untuk mendidik. Nah, kemudian apakah kembali lagi ya ke salah satu gubernur kita memberikan solusi lewat barak militer? Nah, ini bisa jadi juga menjadi latihan juga untuk anak-anak tersebut supaya terbiasa, oh ini nilai yang baik, oh ini kebiasaan yang baik. Karena kita kembali lagi, ada anak-anak yang memang pengetahuannya sangat nol sekali masalah karakter. Nah, kemudian yang ketiga adalah melalui teman-teman yang baik.
Mungkin ini juga menjadi alasan kenapa beberapa orang tua berani bayar mahal untuk memberikan kualitas sekolah ataupun lingkungan yang sangat mendukung untuk putra-putrinya. Karena memang teman yang baik itu sangat mempengaruhi anak-anak. Ketika temannya mungkin iseng-iseng suka melakukan hal jelek, biasanya terbawa juga. Ini kejadian siswa saya, dia ada di tipe 3. Siswa saya tersebut sudah sampai terbiasa ya untuk minum minuman keras. Tapi ketika digabungkan dengan teman-temannya yang rajin sekolah, ya rajin ibadah, walaupun mungkin levelnya tidak sama seperti teman-temannya, tapi dia masih mau berubah. Dia yang awalnya mungkin nggak pernah sholat, tapi akhirnya ikut sholat, berangsur-angsur 1-3 bulan berangsur-angsur. Saya juga nggak bisa memaksakan ya, dia awalnya nggak pernah sholat, jadi sholat gitu kan. Awalnya zuhur dulu, kemudian asar, nambah maghrib ya. Jadi memang sangat berpengaruh sekali gitu ya teman itu. Bahkan sampai sekarang dia pun ya walaupun kadang-kadang masih suka kambuh gitu ya nakalnya. Atau menyimpangnya kadang-kadang masih kambuh, tapi dia masih ingat gitu sama nasihat-nasihat temennya. Jadi walaupun sudah berpisah karena dengan teman-temannya, karena sudah dibiasakan, dia punya bibit kebaikan yang baru gitu. Nah itu harapannya Al-Ghazali supaya anak-anak kita sering dipertemukan dengan kebiasaan-kebiasaan baik, dengan teman-teman yang baik. Nah mungkin kita kembali lagi ke kesimpulan akhirnya, apakah anak nakal itu memang sudah ada dari sananya atau justru dibentuk? Ternyata kita setelah pelajari dari Al-Ghazali, ternyata anak nakal itu dibentuk ya oleh temannya atau oleh gurunya, bahkan oleh keluarganya sendiri. Semoga kedepannya sahabat renung bisa semakin merangkul anak-anak yang dianggap nakal ini supaya bisa menjadi anak-anak yang berada di garis tengah, moderat, dan menjadi anak dewasa yang ulul albab. Terima kasih atas kesediaan sahabat renung mengikuti video saya kali ini. Mohon maaf atas penyajian video yang berpindah-pindah atau kualitasnya yang sangat jauh dari kata sempurna. Kita kembali lagi nanti di ruang renung berikutnya, ruang renung 3. Mohon maaf, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.